Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Izzatul Haq. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang MRV dan ERV untuk mata kuliah Manajemen Operasional. Nomor induk saya 28921501176. Apa sih yang dimaksud dengan MRV? MRV adalah Material Recruitment Planning. MRP adalah sistem yang berguna untuk menghitung berapa sih jumlah bahan baku atau komponen yang perusahaan butuhkan dalam memproduksi sebuah barang. Adapun untuk definisi ERP, yaitu adalah merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Adapun untuk fungsi MRP dan ERP adalah fungsi utama dari MRP, yaitu dapat membuat proses produksi bisa berjalan efektif dan efisien, mulai dari pemesanan bahan baku, kemudian secara tepat, kemudian penentuan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, hingga penetapan waktu produksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian selain itu, MRP juga berfungsi dalam melakukan pengaturan jadwal atau prioritas. Sistem akan secara otomatis melakukan pemesanan bahan baku secara tepat ketika barang sedang dibutuhkan. Adapun Enterprise Resource Planning (ERP) juga merupakan suatu perangkat lunak terintegrasi yang berfungsi mengumpulkan sekaligus mengorganisasi seluruh aktivitas bisnis yang ada di suatu perusahaan. Adapun untuk fitur dan manfaat MRP yaitu fitur utama MRP yaitu fungsi dasar dari sistem MRP biasanya meliputi pengaturan persediaan, penjadwalan produksi, kemudian manajemen persediaan, kemudian manajemen rantai persediaan. Jadi jika dimanfaatkan dengan benar, fitur-fitur sistem MRP ini dapat menyebabkan pengurangan biaya dan peningkatan produktivitas. Namun, data harus dimasukkan ke dalam sistem MRP secara akurat agar berhasil mengoptimalkan operasi manufaktur. Jadi memasukkan nomor yang tidak akurat akan membuat perencanaan dan pemesanan menjadi menyimpang. Kemudian adapun untuk fitur dan manfaat ERP. Fitur-fitur ERP yang umumnya ada di dalam sebuah sistem antara lain manufaktur, kemudian manajemen keuangan, kemudian supply chain manajemen, kemudian penjualan CRM, kemudian SDM, sumber daya manusia, dan reporting. Adapun untuk sistem perangkat lunak manufaktur ERP itu memungkinkan kinerja dan manajemen proyek yang lebih baik dan membantu merencanakan, menganggarkan atau memprediksi dan secara akurat melaporkan kesehatan dan proses keuangan organisasi. Jadi sistem ERP ini memberi bisnis pandangan komprehensif tentang semua bagian bergerak dari operasi mereka. Kemudian apa sih perbedaan MRP dan ERP? Perbedaan MRP dan ERP adalah MRP merupakan sebuah sistem manajemen operasional inventory. Sedangkan ERP adalah program operasional bisnis. Artinya MRP hanya mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasi bisnis secara keseluruhan gitu ya. Kemudian apa sih keunggulan dan kelemahan MRP? Jadi keunggulan MRP yaitu adalah mudah digunakan dan memiliki biaya implementasi yang rendah, kemudian serta mempermudah perencanaan produksi dan pengendalian stok. Kemudian apa sih kelemahan terhadap MRP tersebut? Jadi kelemahannya adalah keterbatasan fitur dan tidak memberikan informasi yang terintegrasi dari seluruh departemen bisnis. Apa sih keunggulan dalam kelemahan ERP? Nah, keunggulan ERP yaitu mengurangi biaya operasional bisnis dan data bisa terintegrasi, meningkatkan kolaborasi produktivitas, kemudian meningkat mengelola bisnis menjadi lebih kondusif,
Nah, jadi kelemahan ERP, biaya awal besarnya itu adalah karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP sistem yang sangat rumit. Nah, tadi setelah membicarakan tentang MRP dan ERP, di sini saya memberikan satu contoh perusahaan supply chain management. Nah, di sini adalah tentang produk-produk PT Neset Indonesia. Profilnya ini adalah PT Neset Indonesia adalah yang berupa kembang. Jadi PT Neset ini adalah sebuah PT yang dimana mereka memproduksi tentang berupa kembang gula coklat dan snack kopi minuman nutrisari anak dan keluarga. Jadi supaya anak-anak keluarga itu mungkin sehat. Jadi makanan pendamping ASI, sereal sarapan, kemudian produk kuliner, minuman siap minum dan nutrisi kesehatan. Nah, yang diproduksi di PT Neset ini adalah seorang ahli farmasi yang berhasil membuat seperti bubur bayi yang dapat membantu seorang ibu itu menyelamatkan bayinya sangat ketika sakit gitu dan tidak mampu menerima air susu ibu gitu. Nah, jadi PT Neset ini memberikan solusi gitu untuk yang lainnya. Nah, adapun untuk produk-produk di PT Neset ini Indonesia adalah berupa kembang gula coklat dan snack kopi minuman-minuman nutrisari anak dan keluarga nutrisari untuk anak-anak dan keluarga, kemudian makanan pendamping ASI dan lain itu ya yang diolah di PT Nestle tersebut. Adapun untuk salah satu keunggulan daya saing Nestle ini adalah kemanfaatan produk seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, disertai inovasi dan renovasi melalui proses riset yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, adapun untuk kompetitor Nestle tercatat diantaranya sebagai pemain baby food production yang besar dan menjadi kompetitor Nestle adalah Indofood, Kelby, Nutrisari, dan Sari Husada. Ya mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata baik dari penulisan dalam PowerPoint ataupun kesalahan yang lainnya. Itu hanya kesalahan dari saya pribadi yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.